nanti sama Mbak Hana di share materinya di Google Class ya, atau di WhatsApp ya. Oke, ini. Oke. Oke, di depan kalian udah kelihatan belum ini ya, PowerPoint-nya? Udah, Bu. Oke, sip. Oke ya, ini saya biar gampang, nggak kehalangan sama muka-muka kalian. Oke, ya kita akan membahas tentang analisa jabatan. Nah ini cukup banyak ya bahasannya tentang analisa jabatan, metodenya gitu ya. Yang pertama kunci pertama yang kita lakukan ini siapa ya? Agni Hanifah. Better dirimu nggak usah pakai virtual background kalian. Agni mukanya serem jadi nggak ada gitu ya. Oke. Ya, jadi metode kita yang kita lakukan ketika melakukan analisa jabatan adalah kita langsung melakukan wawancara. Langsung melakukan wawancara dengan orang yang duduk di jabatan itu. Ya, jadi kalau misalnya kemarin ada yang bahas tentang bidan, Bu, bidan di puskesmas, ya udah berarti kalau gitu yang diwawancaranya adalah langsung si bidannya, bukan tetangga bidannya, bukan suaminya juga gitu ya. Jadi langsung ke yang bersangkutan gitu ya. Kemudian diskusi dengan tenaga ahli. Jadi misalnya di puskesmas itu ada 5 orang bidan gitu ya, kalian bisa tuh ngumpulin 5 orang bidan itu dan kalian diskusi, saling tanya jawab, saling cerita gitu ya terkait dengan apa sih pekerjaannya, aktivitasnya, tantangannya, kemudian apa kesulitannya, apa yang harus ditingkatkan, di-improve misalnya gitu ya, dan apa yang biasanya terjadi di dalam situasi kerja gitu ya. Atau misalnya kalian membuat daftar pertanyaan. Nah, ya bisa juga ya, misalnya kalian bikin dalam bentuk Google Form gitu ya untuk apa sih orang yang duduk di jabatan itu mengisi si kuesioner yang sudah kalian bikin gitu ya. Tapi berarti dengan catatan teman-teman di sini harus pinter bikin item pertanyaan ya. Jadi kalau misalnya kita mau dapat data banyak, kira-kira item pertanyaannya gimana ya? Pertanyaan terbuka kah? Pertanyaan tertutup kah? Ya item pertanyaannya gitu ya maksudnya. Kemudian apakah hanya sekedar jawaban yes no gitu ya, atau yang seperti apa? Nah itu yang teman-teman harus pertimbangkan lagi gitu ya. Oke, kemudian catatan kerja. Nah siapa tahu mungkin si orang yang di jabatan itu punya diary, ya punya buku agenda mengenai aktivitas dia keseharian apa aja, atau laporan yang harus dia selesaikan seperti apa aja. Contoh minggu lalu saya bantu kereta api gitu ya. Jadi dia itu punya buku diary gitu ya, yang isinya adalah target dia dalam satu hari itu dia harus melakukan tugas apa. Gitu ya. Jadi misalnya, oh ada seminar, kemudian mengerjakan laporan harian, kemudian mengevaluasi hasil psikotes misalnya gitu ya, atau bikin bahan PowerPoint, itu dia catat setiap hari di dalam satu buku. Terus si catatan aktivitas yang akan dia lakukan setiap hari itu menjadi target kerja gitu ya, dan diserahkan ke atasannya. Dia lapor pagi-pagi, Pak, hari ini tugas yang akan saya lakukan adalah ini, ada 10 misalnya gitu ya. Oke, itu dicatat oleh atasannya. Nanti di akhir di akhir hari itu, misalnya sore harinya gitu ya, misalnya tadi bikin catatan dan laporan ke atasannya pagi hari jam 8. Terus sore hari jam 5 sore misalnya sebelum dia pulang gitu ya, dia laporkan lagi ke atasannya bahwa dari sekian target kerja yang dia sudah tulis, berapa banyak target kerja yang mampu dia selesaikan. Gitu ya. Apa saja yang tidak terselesaikan. Nah, kalau buat atasan kepentingannya adalah untuk memberikan penilaian. Gitu ya. Jadi, oh ternyata dia sudah menetapkan target kerja, nanti hasil selesainya seperti apa, gitu ya. Tapi juga ini masa dalam sehari cuma bikin satu PowerPoint misalnya gitu ya, atau cuma bikin ini laporan keuangan satu gitu ya, padahal laporan keuangannya singkat gitu ya. Nah itu kan menjadi catatan kinerja juga gitu ya. Tapi untuk dianalisa jabatan itu menjadi hal yang penting, bahwa oh ternyata ya seorang asisten manajer ini pekerjaannya cukup banyak sekali, setiap hari dia melakukan ini, hari berikutnya ini. Jadi setiap hari itu ada catatan. Itu boleh gitu ya.
Kemudian observasi langsung. Jadi waktu itu kemarin Bang Gian juga cerita kan ya, kita datang langsung ke tempat kerja si orang yang akan kita jadikan sampel wawancara gitu ya. Kita observasi nih aktivitas yang dia lakukan apa. Tapi pemilihan observasinya adalah ketika si peserta ini gitu ya, atau orang yang sedang duduk jabatan ini memang sedang banyak aktivitas yang dia kerjakan. Jadi kita bisa tahu, oh aktivitas dia tuh apa saja gitu ya. Kemudian jam sibuknya jam berapa dan terkait dengan apa gitu ya. Karena kalau misalnya kalian mengobservasi di jam si sampelnya lagi nggak ada kerjaan, ya kalian nggak akan dapat apa gitu ya, nggak dapat data itu gitu ya. Atau misalnya metode yang akan kalian gunakan adalah kombinasi seluruh metode yang ada. Ini lebih bagus lagi. Karena apa? Karena bisa jadi si data ini saling melengkapi. Misalnya ada data yang nggak terungkap di dalam wawancara, tapi di dalam observasi muncul. Gitu ya. Catatan kerja, atau misalnya di daftar kuesioner, atau misalnya ada dalam hal diskus dengan para expert. Gitu ya. Nah ini yang harus teman-teman lakukan ya. Jangan terpaku pada satu metode saja gitu ya, itu tidak dibenarkan dan juga nanti keakuratan data yang kalian kumpulkan juga kurang ya. Oke, kemudian ya kalau misalnya teman-teman mau interview gitu ya, masih ingat ya ada open ended ya, open interview gitu ya, atau terstructure gitu ya, structure standardized question gitu ya. Mudah-mudahan masih ingat ya, apa coba open ended dan structure standard question. Oke ya. Coba saya mau tanya yang namanya Mbak Raisa yang ujung NIM-nya 097. Masih ingat Raisa, open ended question itu apa? Mic-nya boleh dibuka. Open ended question itu yang pertanyaannya tuh bisa digali lagi gitu Bu. Jadi yang enggak yang pertanyaan yang bukan pertanyaan yang tertutup yang hanya iya atau tidak gitu, tapi bisa digali lagi ceritanya bisa lebih panjang lagi. Oke, contohnya apa? Coba Fenty, contohnya apa tuh open ended question? Contohnya seperti kayak pertanyaan coba ceritakan yang kayak gitu, bagaimana, mengapa, jadi yang jawabannya panjang. Oke ya, jadi yang jawabannya panjang ya. Jadi artinya open ended question adalah pertanyaan atau kalimat pertanyaan yang kita memberikan kesempatan buat si IT gitu ya untuk menceritakan banyak hal gitu ya terkait dengan si temanya ya. Oke, kalau structure standardized question, Anissa 106 apa Anissa? Iya Bu, kalau untuk yang struktur itu berarti pertanyaannya itu berurutan Bu, nggak langsung menclok gitu. Oke ya. Jadi kita sudah mencoba membuat panduannya gitu ya, sehingga udah terstandar. Oke, kira-kira nih mana Reza? 101 Reza ada? Oke. Hah, Reza? Ini mukanya asa familiar? Jelas satu. Sugante kamu udah alumni. Aduh. Belum, Bu. Ya, atau segera alumni ya. Oke, Ja, sok naon contohna? Ya itu Bu, jadi yang tadi udah dijelasin sama Nisa, jadi si pertanyaannya itu udah kita buat runtutannya. Contohnya apa ya? Malah balik nanya. Gimana nih Bang Reza ini? Ayo, apa? Ini aja yang seharian aja, yang sederhana aja pertanyaannya. Apa ya? Kayak misalkan nanya dulu tugasnya itu apa? Tugas pokoknya dia itu apa? Terus setelah tahu tugasnya itu apa, tanggung jawabnya harus kemana? Kayak gitu, Bu. Oke ya, bener ya. Oke, nah jadi kalau structure standar question, jadi kita sudah mencoba membuat arah pertanyaannya sehingga tadi ya kalau kata temennya nggak menclok gitu ya, nggak sekedar berdasarkan apa yang dia jawab aja gitu ya. Kemudian juga kita sudah punya kemungkinan perkiraan jawabannya itu akan mengarah seperti apa gitu ya.
Oke, jadi di dalam analisa jabatan itu tidak single method ya gitu. Oke, nah wawancara ini kita bisa lakukan ke pejabat incumbent gitu ya yang sedang duduk di jabatan itu gitu ya, atau atasannya, atau bukan atau ya, dan gitu ya. Jadi si pejabat incumbent dan supervisornya atau atasannya dan rekan kerjanya dan bawahannya dan kliennya gitu ya. Misalnya Reza itu manajer keuangan gitu ya. Nah, biasanya yang diberikan uangnya itu adalah saya, nah gitu ya, sebagai kliennya misalnya gitu ya. Nah, sehingga saya yang diwawancara tuh sama Anissa misalnya untuk mengetahui sejauh mana Reza sudah melaksanakan tugasnya sebagai manajer keuangan di mata si klien gitu ya. Oke. Kemudian juga kita lakukan kepada mantan incumbent, itu juga bisa ya. Jadi untuk memperoleh pengalaman-pengalaman yang dia pernah alami selama di posisi yang sedang kita analisa itu, gitu ya. Oke, kemudian yang kita amati itu di dalam analisa jabatan itu bukan long term ya, seumur hidup. Jadi kalau misalnya kalian jadi manajer HRD, kalian mau mengobservasi dan mewawancarai si pejabat incumbent itu terus-terusan tiap hari, enggak ya. Jadi kita tetapkan berapa lama waktu yang diperlukan untuk kita bisa dapat data secara lengkap, gitu ya. Atau kalau sekarang kan mungkin udah lebih canggih ya, gitu, ada CCTV gitu. Itu boleh gitu. Jadi kalian tinggal pantau aja dari CCTV gitu ya. Atau kayak kemarin nih saya Widya Iswara gitu ya, Kemendikbud, kita pakai Zoom kayak begini gitu, tapi kita bisa lihat tuh aktivitas kerjanya si mereka itu gitu ya. Jadi kita tinggal kita matiin aja kamera kita, mic kita, tapi sebenarnya kita lagi ngeliatin, lagi memperhatikan mereka kerjanya. Oh, palingan si Reza juga Q-nya gitu ya, mejana ge balatak gitu ya. Jadi kebayangkan gitu ya kerjanya teh beres-beres gitu ya. Gitu ya, kenapa pas mau ngerjain gitu udah ketilep-tilep lagi gitu ya. Itu bisa juga dilakukan gitu ya. Atau misalnya kita menggunakan juga pemilihan waktu gitu ya, pemilihan waktu misalnya mereka tuh banyak sibuknya di awal bulan, ya udah kita akan banyak misalnya observasi dan ngecek pekerjaannya dari awal bulan, tapi pas mereka udah nggak sibuk gitu ya, misalnya kita wawancara, selama mereka sibuk kita minta untuk minta izin sama dia gitu ya untuk observasi aja tuh gitu ya, ngapain aja tuh dia seharian gitu ya. Oke, gitu ya. Oke, kemudian kalau misalnya kalian mau bikin item lewat Gform gitu ya, bentuknya kuesioner, boleh nggak? Boleh banget gitu ya. Kalian tinggal bikin aja item-item pertanyaan kayak kalian lagi bikin kuesioner untuk data penelitian gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang close dan open itu juga diperlukan sebenarnya. Hanya tolong antisipasi close-ended question-nya jangan terlalu banyak. Jadi nanti kalian tidak memberikan kesempatan buat si klien gitu ya untuk dia bisa bereksplorasi jawabannya. Apa yang bisa kita tanya? Kita boleh tuh tanya misalnya menurut Bapak, misalnya menurut Bapak Nanda misalnya gitu ya, kemampuan apa saja sih yang harus dimiliki oleh seorang supervisor perlistrikan misalnya gitu ya, apa nih Pak menurut Bapak kalau menjadi seorang supervisor perlistrikan gitu ya, kita tanya sama dia gitu ya, apa saja, nanti tolong disertai dengan penjelasan gitu ya. Jadi di situ dia juga tidak hanya menulis tapi ngejelasin gitu ya. Atau kalau mau pakai close ended misalnya, berarti kalian harus pintar-pintar gimana dengan membuat pertanyaan tertutup tapi tetap kita bisa dapetin jawaban yang tepat gitu ya. Nah, di sini berarti close ended question itu bisa dilakukan setelah kita melakukan observasi gitu ya. Misalnya contohnya di sini dari sekian item ini gitu ya, posisi yang paling Anda sukai yang mana misalnya, atau yang paling sesuai gitu ya dengan aktivitas Anda, misalnya kan kalau karyawan fresh graduate tuh banyak diterimanya di manajemen trainee ya, manajemen trainee. Nah, teman-teman bisa tanya tuh gitu ya, dia sebagai manajemen trainee
apa aktivitas yang paling banyak dia kerjakan selama manajemen training, gitu ya. Atau misalnya kalian tanya sama supervisor kelas, apa aktivitas yang paling banyak Anda kerjakan selama akhir pekan? Gitu ya, kalian udah bikin tuh item-item jawabannya, gitu ya. Oke, kemudian nah, ketika kita melakukan analisa jabatan, gitu ya, job incumbent or knowledge supervisor of job incumbent disebut juga dengan subject matter expert, gitu ya. Kenapa disebut itu? Karena memang dia yang menjadi expert di jabatan itu, di pekerjaan itu, gitu ya. Nah, ini istilahnya kita sebut dengan SMES, gitu ya, subject matter expert. Ini. Jadi kalau misalnya nanti pas di analisa jabatan atau pas misalnya kalian ketemu sama psikolog industri atau misalnya pas kalian kerja di perusahaan terus tiba-tiba ada yang ngomongin smash gitu ya, bukan smash group band smash yang cenat itu ya gitu ya, tapi ini ngomongin tentang ini adalah tentang si subject matter gitu ya. Oke, nah si subject matter ini memberikan informasi terkait dengan si data yang kita butuhkan ketika analisa jabatan. Oke, nah, siapa yang sebenarnya jadi partisipannya? Ya udah jelas adalah orang-orang yang terkait dengan si jabatan itu. Nah, yang pasti kita tekankan adalah bahwa pihak-pihak yang kita mintai bantuan, dia memang berpartisipasi aktif, gitu ya. Artinya adalah yang memang sangat terlibat, gitu ya. Siapa kira-kira yang terlibat dengan pengerjaan tugas ini? Gitu ya. Dan itu adalah menjadi sumber orang yang akan kalian wawancara gitu ya. Oke, mudah-mudahan kita selesainya bisa cepat karena saya tahu kemarin kalian dikasih tugas ya, deadline tugasnya itu akhir minggu ini gitu ya. Jadi silahkan teman-teman berbagi kelompok gitu ya, berbagi tugas, yang penting tugasnya terselesaikan. Oke, kemudian ada istilahnya adalah existing data. Siapa yang paling sering tuh dengerin ngomongin existing data? Apa itu existing data? Nah, ini istilah-istilah anak-anak industri ya. Jadi yang istilah-istilah kayak gitu tuh teman-teman juga bisa lebih paham. Aduh. Bentar. Ya. Mudah-mudahan suara saya tetap terdengar di tengah kebisingan ini. Oke ya, jadi existing data itu adalah ngomongin tentang data-data yang konkret, data-data yang ada, yang tersedia, dan memang real dengan situasi kerja si subject expert tadi, gitu ya. Nah, selain itu juga biasanya perusahaan atau organisasi itu juga punya banyak data atau catatan atau informasi. Nah, si data-data itu teman-teman bisa pakai. Nah, biasanya teman-teman nanti bisa minta datanya ke HR atau ke subject expert itu sendiri gitu ya, atau ke atasannya gitu. Oke, selain itu teman-teman juga bisa nyontek ke perusahaan yang lain gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman kerja ya, ini network tuh jangan dilepas gitu ya. Jadi kalau misalnya sekarang siapa misalnya Tiara kerjanya di perusahaan ABCD gitu ya. Nah, terus kemudian ada Yayu kerjanya di perusahaan XYZ gitu ya. Nah, ini network dan link tuh jangan dihilangkan ya gitu ya. Jadi tetap dipegang, karena siapa tahu dari link itu kalian bisa terbantu untuk mendapatkan sekian banyak informasi gitu ya. Tapi yang penting adalah setiap teman-teman dapetin data, itu jangan langsung terima aja.
gitu ya, harus selalu dicek gitu ya. Sama kalau kalian terima informasi atau berita itu juga jangan langsung diterima gitu ya. Oke, nah kalau job diary apa? Ya tadi saya udah cerita terkait dengan catatan harian si subject expert ini. Tapi memang ini membutuhkan waktu ya, karena berarti kita harus membaca gitu ya si job diary-nya apa, dalam 1 bulan gitu ya. Tapi bisa juga mungkin kita mendapatkan data si orang ini segala ini. Suka ada kan orang yang aktivitas atau rencana kerja dia tulisin tuh di setiap agendanya dia. Tapi ternyata pengerjaannya sih nggak seperti itu. Nah itu ya. Jadi teman-teman harus saling cek, cross check ya. Modalnya anak psikologi itu apa? Jangan mudah percaya gitu ya. Jadi jangan mudah percaya sama apa yang diomongin, sama kalian juga jangan mudah percaya dengan apa yang saya omongin. Nah, sehingga caranya apa? Kalian cross check materi saya misalnya dengan dari sumber-sumber yang lain, atau kalian punya e-book, atau kemarin kalian kan di-share ada tugas translate-nya, baca dari e-book itu, benar nggak ya yang diomongin sama Bu Endah gitu ya. Nah, sama di analisa jabatan juga gitu ya. Kenapa kita penting banget melakukan cross-check kayak gini? Karena sebagai upaya untuk menghilangkan kesan subjektivitas ya. Oke, nah ini specific method yang bisa kita gunakan dalam analisa jabatan gitu ya. Jadi ada metode yang mengukur terkait dengan elemen-elemen kerja, aktivitas kerja di job element method, atau critical incident technique. Jadi kita mencari situasi-situasi krisis ya, atau kritis yang memang dimunculkan oleh jabatan itu ya. Atau misalnya kita memberikan suatu position analysis questionnaire buat si incumbent-nya, atau juga kita menganalisa terkait si fungsi kerja yang ada di situ ya. Oke, nah saya ulangi lagi, waktu sebelum UTS kalian ngebahas tentang KSAOS gitu ya. Nah ini jangan sampai lepas ya, si KSAOS tuh ya, knowledge, skill, ability, and other characteristic tuh kudu nempel gitu ya. Bahkan mungkin begitu kalian ngelihat misalnya di rumah lagi cari misalnya cari pengasuh anak misalnya gitu ya, babysitter gitu ya. Nah, kalian bisa tuh bikin ini seleksi kecil-kecilan gitu ya, dengan apa ya tadi, knowledge-nya apa gitu ya. Terus yang harus dimilikinya, kalau misalnya ngasuh anak berarti harus dia punya knowledge apa atau punya skill apa gitu ya. Atau siapa tahu mungkin di antara kalian ada yang mau mulai kerja gitu ya, magang. Nah, kalian juga bisa tuh mengukur si KSAOS jabatan yang akan kalian kejar itu ya. Oke. Kemudian setelah teman-teman nulisin aktivitas pekerjaannya, nanti kalian coba cross check klarifikasi ke sumber si incumbent-nya. Pekerjaan mana yang paling penting dilakukan untuk di jabatan itu? Contoh misalnya saya sebagai dosen, misalnya kalian menganalisa jabatan sebagai dosen. Pekerjaannya dosen tuh misalnya yang diwawancara adalah saya. Ternyata banyak banget ya pekerjaannya yang dilakukan sama Bu Endah gitu. Kalian tanya sama saya gitu ya, Bu Endah, dari sekian banyak aktivitas yang Bu Endah lakukan, mana yang paling prioritas? Kalau misalnya Mbak Endah bisa ranking si aktivitas kerja itu, mana yang jadi nomor 1 sampai 10 misalnya gitu ya, itu bisa teman-teman lakukan. Nah, sehingga nanti pas bikin job desk-nya ya tinggal nulisin dari situ aja. Oh, ternyata yang paling penting adalah misalnya foto-foto misalnya, atau mengajar atau apa gitu ya. Oke. Kemudian kita fokus juga pada person oriented. Jadi fokus pada karakteristik individu yang melakukan pekerjaannya. Jadi teman-teman juga bisa mengecek, menganalisa karakteristik orang seperti apa ya yang tepat untuk melaksanakan tugas tersebut. Nah, misalnya kalian lagi ngeliatin saya nih gitu ya, di depan layarnya teman-teman nih ada Delila misalnya. Delila sambil menganalisa misalnya pas melakukan person oriented, saya mau menganalisa jabatan seorang dosen gitu ya. Nah, kira-kira menurut Delila karakteristik yang saya miliki itu tepat nggak
gitu ya, tepat nggak untuk melaksanakan tugas sebagai seorang dosen. Nah, kan kalian suka gitu ya, oh si dosen ini mah kurang ini ya, gitu. Saya mah paling senang sama si dosen ini. Nah, itu kalian catat, gitu ya. Karena kesan-kesan itu, hasil analisa itu akan menjadi nanti keluarnya adalah si KSAOS-nya tadi, gitu ya. Bahkan nanti kalian bisa menjadi bahan untuk seleksi, gitu ya, seperti itu. Ya. Tapi penekanannya adalah jangan single method, gitu ya. Jadi harus double atau triple atau sampai 10 kali itu boleh, ya. Oke, atau misalnya kita bisa melakukan wawancara atau menganalisa orang-orang yang pernah duduk di jabatan itu yang dinilai sukses, gitu ya. Misalnya Delila mewawancarai dosen yang berprestasi, nah gitu ya. Jadi sampai dia bisa berprestasi itu karena dia melakukan apa? Orangnya seperti apa ya? Nah, aktivitasnya kayak gimana ya? Karakteristiknya seperti apa? Nah, itu bisa jadi satu acuan juga gitu ya untuk membantu kalau misalnya teman-teman nanti menuliskan apa nih kompetensi atau potensi yang harus dimiliki oleh seorang dosen gitu ya. Misalnya Dwiki dimintain bantuan oleh temennya, kan temennya punya kafe misalnya ya Dwiki ya, terus Dwiki dimintain bantuan untuk mencari pelayan gitu ya. Nah, Dwiki boleh tuh gitu ya cari siapa kira-kira yang pelayan yang dinilai baik paling bagus di kafe temennya yang lain gitu ya, misalnya ada temennya yang lain gitu ya, apa yang bikin dia bagus itu. Nah, Dwiki bisa ngambil juga dari situ gitu ya. Oke, kemudian Oke. Nah, kalau position analysis questionnaire ini melihat dari daftar pertanyaan gitu ya. Ini profilnya sangat terperinci, tapi teman-teman bisa gunakan sebagai alat analisa atau pembanding gitu ya terkait dengan pekerjaan si jabatan A di satu perusahaan dan di perusahaan yang lain gitu ya. Oke, kemudian nah ini juga terkait dengan ini nggak kebaca saya. Oke, di sini nah ada yang disebut dengan mental proses. Sebelum mental proses itu adalah mungkin tentang informasinya apa aja, gimana misalnya si pekerjaan itu gitu ya, dapatnya di mana, siapa yang bisa kita cari, terus cara dia melaksanakan pekerjaan seperti itu kayak gimana. Misalnya kalau orang keuangan, dia membutuhkan proses mental apa ya kalau orang keuangan? Apakah hanya sekedar nulisin angka aja atau dia harus menganalisa angka-angka gitu ya. Oh, berarti dia menganalisa. Oh, atau misalnya dia membandingkan gitu ya antara debit dan kredit gitu ya. Itu yang disebut dengan mental proses gitu ya. Kalau work output yang gimana? Hasil kerjanya dapetin apa? Gitu ya. Tugas yang harus dikerjakannya apa? Atau alat bantu atau sarana apa yang memang dibutuhkan untuk dia bisa melaksanakan tugasnya. Bahkan relation sama others-nya juga ditulis tuh gitu ya. Gimana hubungan dia dengan partner yang lain gitu ya, jabatan yang lain yang bisa mendukung dia melaksanakan tugasnya itu seperti apa. Kemudian juga ada job konteks. Nah, ini konteks kerjanya. Jadi misalnya dosen di masa pandemi, kayak sekarang ya banyak sekali orang tua yang tiba-tiba jadi guru gitu ya. Yang sekarang jadi dosen aja belum tentu dia bisa mumpuni gitu ya untuk bisa menjadi dosen di masa pandemi gitu ya, itu menjadi konteksnya. Nah, ada karakteristik jobnya itu terkait dengan kegiatan yang relevannya apa, kondisi, karakteristik yang diperlukan untuk dia bisa melakukan tugasnya apa, ya. Oke, kemudian ini elemen dalam hal analisa jabatan ya diukur dengan 6 kategori tentang kegunaannya, kepentingannya si jabatan itu apa, seberapa banyak waktu yang diperlukan,
kapasitasnya itu seperti apa, ketepatannya kayak gimana gitu ya. Dan juga kemungkinan ada kekhasannya si jabatan ini dengan jabatan yang lain. Contoh misalnya kalau di BEM apa? Ada yang namanya kabid kerjasama sama kabid pengembangan misalnya gitu. Apa bedanya kabid kerjasama dengan kabid pengembangan ya? Oke, nah ini contohnya position analysis questionnaire gitu ya. Jadi si pejabat incumbent ini diminta untuk menuliskan atau meranking, nah itu ya, memberikan poin aktivitas-aktivitas yang dia lakukan itu berada pada level yang mana, gitu ya. Misalnya written materials, gitu ya, yang mana nih, gitu ya, bukunya, gitu ya, misalnya bentuk reportnya seperti apa, gitu ya. Ini jadi di sebelah kirinya ini diminta untuk menuliskan ranking. Paling sering yang mana? Oh ternyata misalnya written material tuh itu udah nggak pernah dilakukan sebenarnya, gitu ya. Itu bisa juga. Ya. Oke, kemudian functional job analysis gitu ya. Kalau di Indonesia itu namanya KJI. Kamus Jabatan Indonesia. Saya pernah lihat di perpustakaan kita itu ada gitu ya. Itu adalah kamus yang berisi job desk atau jabatan-jabatan. Kalau di luar atau di internet kalian bisa klik langsung dictionary occupational details gitu ya. Saya kalau nggak salah nulisin tuh. Jadi kalau misalnya kalian diminta nanti ada, saya coba cari linknya di sini. Saya pernah catat deh. Oke ya. Nah ini One online. Nah, ini adalah isinya, kalau kalian klik ini isinya adalah terkait dengan jabatan-jabatan yang ada lah ya di dunia dan seperti apa sih si job desk itu. Ya, itu bisa teman-teman pakai lah kalau misalnya mau menganalisa jabatan. Oke, kemudian functional job analysis itu yang paling penting adalah data ya, paling penting gitu ya. Info, pengetahuan, simbol dan lainnya. Kemudian people, berapa banyak dia melakukan interaksi atau kerjasama gitu ya. Kemudian bagaimana dia juga berinteraksi dengan hal lain selain dengan people gitu ya. Jadi terkait dengan fungsinya, fungsi yang terkait dengan data, people and things. Nah, contohnya ini. Hierarchy of function used in functional job analysis ya. Oke. Oke, kalau misalnya data, kalau data tuh mensintesakan. Nah, mensintesakan tuh menarik intinya. Atau misalnya ada yang disebut dengan istilahnya mengkoordinasi, data koordinasi, innovating, analyzing gitu ya, itu ngomongin tentang data. Tapi kalau people berarti aktivitasnya terkait dengan apa aja? Bernegosiasi, bekerja sama, memberikan pelayanan, menyerahkan laporan gitu ya, mengawasi. Gitu ya. Oke, kalau things-nya itu ngomongin tentang awal kalimatnya di dalam job desk teman-teman bisa tulisin misalnya handling, mengatasi, memanipulating gitu ya. Mengendalikan atau controlling gitu ya. Itu adalah urutannya atau hierarkinya. Nah, yang mana yang paling banyak, mana yang paling utama dari setiap si jabatan itu ya. Ini semua ada di kamus pekerjaan C.Study ya. Jadi teman-teman tinggal cek aja sebenarnya. Oke. Nah, kalau misalnya ada yang baru dengar Yonet itu isinya apa? Yonet itu isinya tentang pekerjaan. Jadi teman-teman sebenarnya nggak usah ribet-ribet ya kalau diminta analisa jabatan, tinggal klik aja, tinggal cari aja tuh di situ tuh ada. Jadi tinggal sisanya teman-teman tinggal sesuaikan aja dengan instansi perusahaannya karena siapa tahu mungkin berbeda atau berubah gitu ya. Di situ ada tentang kerjanya apa, KSAOS-nya, upahnya, pelatihannya dia butuh apa, syarat izinnya, pokoknya segala macam tuh data terkait dengan jabatan itu di situ udah ada gitu ya. Jadi itu sebenarnya memudahkan teman-teman sendiri. Oke, seberapa penting sih kita melakukan FJA gitu ya? FJA ini menjadi sangat penting karena bisa membantu menganalisa mendeskripsikan pekerjaan dalam sejumlah posisi yang besar gitu ya. Jadi kalau misalnya banyak ini akan lebih terbantu gitu. Apalagi kalau misalnya
ada baku mutunya gitu ya, ada standar nggak boleh terlalu banyak gitu ya, atau misalnya biar harus efisien gitu. Oke, itu yang namanya functional job analysis gitu ya. Oke, ini ngomongin tentang materinya si metodenya gitu. Jadi terkait dengan tugas teman-teman yang kemarin di-share di grup WA, yang teman-teman diminta untuk mencari satu jabatan, detailnya, job desk-nya apa gitu ya. Teman-teman boleh langsung klik di online ini ya gitu. Atau misalnya di KJI Kamus Jabatan Indonesia juga ada. Jadi tinggal cari aja di situ. Nah, tinggal sisanya teman-teman lengkapi dan cross-check misalnya ke perusahaan yang akan dijadikan sampel analisa teman-teman sendiri gitu. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan terkait dengan tugas gitu ya atau apa gitu? Karena kalau analisa jabatan saya banyaknya ngasih latihan-latihan. Kalau yang ini sih sebenarnya teman-teman sih tinggal baca aja gitu. Oke. Saya mau stop share screen.